Setelah kemarin gue udah ngasih rekomendasi anime School Romance Live sampai 3 bagian, gue sekarang bosen guys, dan pengen ngasih kalian semua rekomendasi anime komedi. Mulai dari rekomendasi dengan premis sederhana, sampai yang di-plan dengan premis berat. Elemen komedi seakan jadi nilai tambah untuk menunjang cerita yang sudah dibangun, atau untuk yang memang memfokuskan diri pada genre ini. Komedi sendiri adalah magnet utama untuk menarik penonton, khususnya buat kalian semua yang lagi nyari bahan buat ngakak atau sekedar mengobati mood jelek kalian guys. Nah, jika kalian sangat suka dengan anime genre komedi, kali ini Anime Number One bakal ngasih kalian video 10 rekomendasi anime komedi terbaik yang sangat seru untuk ditonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang ke-10, Osake wa Fuufu ni Nate Kara, tayang perdana Fall 2017. Anime ini cocok banget buat kalian yang butuh tontonan komedi ringan diselingi dengan elemen-elemen slice of life. Anime ini menceritakan karakter yang bernama Chisato Misuzawa yang merupakan seorang asisten manajer yang tidak menyukai alkohol jika berada di luar rumah. Tapi jika sudah di rumah, kalian bakal nemuin sosok yang 180 derajat berbeda dari si Chisato ini, karena ia bakal bertingkah konyol kalau sudah mabuk. Dia juga memiliki suami yang bernama Sora yang juga seorang bartender mendoktrin Chisato dengan minuman beralkohol kreasinya yang nampak selalu disukai Chisato, dan dimulailah petualangan kegilaan dan kekonyolan Chisato terhadap alkohol. Meskipun jarang dibicarakan orang, anime ini layak untuk kamu tonton karena slice of life dan komedinya digambarkan dengan cukup natural. Oke, yang ke-9, Prison School, tayang perdana Summer 2015. Kalau dilihat dari visualnya, kalian pasti ngira nih anime adalah genre action atau sejenisnya. Tapi jangan terkecoh dulu, karena Prison School adalah salah satu anime komedi yang harus ada di list kamu. Kalau kamu oke-oke aja dengan konten yang rated. Ceritanya sendiri bersetting pada suatu sekolah khusus wanita, yang pada suatu saat menerima siswa pria yang jumlahnya berbanding terbalik dengan jumlah siswa wanita. Ya, Kiyoshi, Gakuto, Shigo, Andre adalah kelima siswa tersebut. Merasa menjadi kaum minoritas yang sulit atau bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan gadis-gadis di sana, kelimanya merencanakan suatu aksi kotor yang sudah menjadi khas anak sekolahan banget. Selanjutnya kamu saksiin sendiri bakal kemana arah ceritanya. Satu yang harus dicatat, ini anime bukan tontonan untuk semua kalangan, terlebih jika kamu baru banget nyoba anime. Coba untuk teliti lebih dalam tentang Prison School. Tingkah konyol mereka memang sudah cukup mesum. Anime ini menurut gua sudah masuk ke genre ecchi, yang dimana genre ini tidak direkomendasikan untuk kamu yang masih di bawah umur. Oke, yang ke-8, Kepeiki Danshi Aoyama-kun, yang perdana Summer 2017. Ini anime menjadikan tokoh utama sebagai jembatan agar cerita terus berjalan. Apa jadinya kalau kamu punya teman yang maniak kebersihan yang gak mau sedikit pun kotor? Terdengar konyol dan aneh, tapi itulah Aoyama, siswa paling populer di sekolahnya yang benar-benar penganut hidup tanpa kuman. Dan bersentuhan dengan orang lain itu haram baginya. Bergabung dengan klub sepak bola dan menjadi pemain terfavorit. Jangan heran kalau ceritanya seakan-akan mirip anime sport. Kali lihat anime ini, pasti kamu bakal sadar apa yang unik darinya. Ya, visualnya yang konsisten menampilkan warna biru sebagai latarnya. Menonton Kepeiki Danshi Aoyama-kun menghadirkan sensasi yang memanjakan mata. Karena itu tadi, artnya yang bisa gue bilang unik. Kepeiki Danshi Aoyama-kun juga masuk ke dalam list rekomendasi anime genre sepak bola favorit gua. Bukatsu hajimatten zo. Zaisen-san. Jakkan tsukareten janee ka. Bukatsu dekin no ka teme. Oke, yang ke-7, Working, tayang perdana Spring 2010. Lupakan sejenak anime komedi yang isinya cuma murid SMA. Karena Working, yang jika diartikan sebagai pekerja, kamu bisa tebak pastinya bakal tentang apa ceritanya. Anime ini bercerita tentang Sota Takanashi tidak bisa menolak tawaran teman moenya, Popura Taneshi, untuk bekerja di sebuah restoran keluarga. Sota tidak pernah membayangkan bahwa rekan-rekan kerja nanti adalah kumpulan orang-orang dengan kepribadian nyentrik, mulai dari bos yang pemalas seperti tidak ada kerjaan, sampai teman yang fobia terhadap laki-laki dan selalu mengajar mereka dengan brutal. Semua bisa kamu dapatkan di dalam anime Working. Gue pribadi sih bakal senang kalau bisa bekerja dengan orang-orang seperti mereka. Working bagus banget untuk kamu yang butuh referensi anime yang bersetting di lingkungan kerja.
Oke, yang keenam, Servant X Service, tayang perdana Summer 2013. Rekomendasi anime komedi dengan setting perkantoran mungkin masih bisa dihitung jari. Servant X Service melangkah 2 kali lebih maju dengan membawa setting ini ditambahkan dengan kantor pelayanan masyarakat sebagai setting utamanya. Bagaimana kehidupan para tokohnya sebagai pegawai kantor pelayan masyarakat tidak terduga. Ceritanya berpusat pada karakter yang bernama Yutaka Hasebe, yang merupakan pria dengan gaya selengehan, dan saya Miyoshi yang baru pertama kali bekerja, di mana Hasebe ini selalu menggoda Miyoshi. Terdengar seperti anime romans, yang membuat ceritanya menarik bukanlah datang dari keberagaman tokohnya, melainkan terletak pada setting tempat yang gue rasa sangat membantu jalan ceritanya. Oke, yang kelima, Kobayashi-chan Chio no Maid Dragon, tayang perdana Winter 2017. Kuat banget dengan visual yang memikat, membuat Kobayashi-chan Chio no Maid Dragon gue rasa layak untuk direkomendasikan ke kalian. Siapa sih yang gak jatuh cinta sama artnya? Kobayashi tak pernah membayangkan akan hidup satu atap dengan siluman naga yang merangkap menjadi pelayannya dengan cuma-cuma. Semua itu berawal saat insiden di mana dirinya mabuk dan mengajak seekor naga untuk tinggal bersamanya. Dalam kondisi setengah sadar, Touru sang naga tidak punya tempat kembali dan menganggap Kobayashi adalah dewa penyelamatnya. Dimulailah kehidupan keduanya sebagai majikan dan pelayan yang dipenuhi kejadian-kejadian konyol. Banyak banget yang sangat eye-catching dalam Kobayashi Chio no Maid Dragon. Oke, yang keempat, Hina Matsuri, tayang perdana Spring 2018. Belum lama ini tamat, Hina Matsuri tampil ibarat kuda hitam yang tak pernah gue sangka bakal memberikan suguhan komedi yang cukup ciamik di samping pesan moral yang mereka sampaikan. Anime ini mengisahkan hubungan tanpa ikatan darah yang terjadi secara kebetulan. Adalah Nita, salah satu anggota Yakuza yang menemukan telur misterius di dalam apartemennya, yang kemudian membawanya pada pertemuan dengan Hina, yang asal-usulnya belum jelas. Kehidupan keduanya berjalan layaknya ayah dan anak yang pastinya tidak akan biasa-biasa saja. Yang mencuri perhatian dari anime ini adalah tokoh teman Hina yang bernama Anju yang membawa pesan moral tentang perjuangan hidup. Ibarat sekali kayu dua pulau terlampaui, Hina Matsuri menghidangkan komedi yang diselingi dengan pelajaran hidup yang pastinya bagus banget buat ditonton. Melihat dari scene akhirnya, bakal ada season kelanjutannya di masa yang akan datang. Oke, yang ketiga, Chio-chan no Sugakuro, tayang perdana Summer 2018. Tokoh wanita penuh dengan kekonyolan dan ide-ide anehnya bisa kamu temuin di anime. Anime ini punya segudang adegan kocak yang sebenarnya sederhana, namun dapat dieksekusi dengan baik. Mengisahkan tentang tentu saja tokoh wanita yang ada di judulnya yang bernama Chio. Seperti layaknya siswa SMA biasa, tidak ada yang spesial dari karakter Hisashi dan latar belakang tokoh ini. Selain kalau dia adalah otaku akut yang hobi banget begadang buat ngegame. Lalu di mana letak kekuatan anime ini? Premis adalah nilai utama mereka, di mana keseluruhan isi Chio-chan no Sugakuro mengajak kita untuk melihat apa saja sih hal-hal aneh bin ajaib yang ia lakukan selama perjalanannya ke sekolah. Terlebih ceritanya penuh aksi konyol dengan pendekatan adegan aksi yang ditunjang oleh Chio-chan, sahabat dekatnya, dan bahkan orang-orang ditemuinya saat menuju sekolah. Oke, yang kedua, Barakamon, tayang perdana Summer 2014. Barakamon adalah judul besar yang pastinya harus ada dalam list rekomendasi anime komedi, karena gue percaya itu mengisahkan karakter yang bernama Seisho Handa yang merupakan seorang kaligrafer Jepang tampan dan pastinya berbakat yang harus diasingkan ke pulau yang jauh dari kota sebagai hukuman atas tindakan emosionalnya. Hukuman ini ditunjukkan agar dirinya dapat menemukan kembali dirinya sembari menemukan inspirasi. Bagaimana kelanjutannya? Didasari oleh premis ini, Barakamon hadir sebagai anime komedi yang berjalan menggabung genre slice of life dan komedi. Kalian bisa dapat banyak pelajaran berharga lewat Barakamon. Ditambah tokoh pendukungnya berhasil menghidupkan cerita.
Barakamon berhasil membuktikan kalau jarak umur bukanlah penghalang untuk berteman dengan siapa saja. Anime ini adalah perjalanan Seosun Handa untuk menemukan jati dirinya bersama Naru Katoshi, siswa SD dengan kelakuan kocaknya yang siap bikin kalian cengengesan sendiri. Oke, yang ke-1, Aho Girl tayang perdana Summer 2017. Aho Girl, sesuai judulnya, menceritakan tentang gadis yang luar biasa bodohnya. Yoshiko Hana Batake adalah refleksi dari gadis yang hidup semaunya, bodoh amat dan tanpa otak. Ia terobsesi pada teman sekolah sekaligus tetangga sebelah rumahnya yang bernama Akutsu, atau biasa dipanggil dengan Akun, dimana si Akun ini satu-satunya orang yang tahan menangani kelakuan bodoh bin gila Yoshiko, meskipun sepertinya terpaksa sih. Selain terobsesi pada akunnya ini, Yoshiko si biang owner juga punya obsesi tersendiri pada pisang. Gue gak ngerti lagi maksud anime ini apa. Kemudian cerita bergulir dengan memunculkan karakter-karakter lainnya, dari ibu si Yoshiko yang sama gilanya sampai cewek penggila akun penuh tawa. Kalian gak butuh plot yang jelas buat nonton Aho Girl, karena kelakuan si Yoshiko sendirilah yang menjadi penggerak utama animenya. Mau lihat kebutuhan Yoshiko tanpa batas, silahkan langsung aja meluncur ke nih anime. Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime komedi terbaik bagian 1 menurut anime number 1. Gimana guys, dari 10 best anime komedi ini mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue, dah.